Shalom, sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Semangat ya untuk hari ini ya, karena hari ini pasti akan bisa kita lewati sahabat Bapak Ibu. Bisa dilewati. New Chapter Message hari ini, Senin 19 September 2022, berjudul Beroleh Pengampunan. Ayat Alkitab yang menjadi perenungan kita sepanjang hari ini terdapat dalam Matius 9 ayat yang 1-2. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Sahabat Bapak Ibu, mari ya kita perhatikan setiap mujizat yang Yesus lakukan. Di dalamnya ada esensi yang dalam terhadap mujizat yang Yesus lakukan. Dan esensi ini yang harus dapat kita maknai dengan benar agar kita tidak salah. Ya, agar kita tidak salah dalam kita mengikut Yesus. Konsep kita harus benar. Pada kisah yang kita baca melalui Alkitab barusan ya, ayat Alkitab barusan kita dengar disebutkan saat seorang lumpuh terbaring di tempat tidurnya dibawa kepada Yesus. Maka Yesus mengatakan kepada orang lumpuh tersebut agar percaya bahwa dosanya diampuni. Bukan berkata terlebih dahulu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu, atau berjalanlah dan kemudian dengan seketika mujizat terjadi. Bukan. Ya, bukan, melainkan apa? Percaya bahwa dosamu diampuni. Nah, kita perlu menyadari bahwa maksud kedatangan Yesus ke dunia, di mana Yesus yang adalah Allah berinkarnasi sebagai manusia, yakni apa? Pengampunan. Bapa di surga melalui putra tunggalnya hendak mengerjakan karya keselamatan yang di dalamnya ada pengampunan. Ini penting untuk dicatat, yakni apa? Allah mengampuni dosa kita, baik dosa yang dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Itu harus digarisbawahi. Sehingga di saat kita datang kepada Bapa, kita harus menyadari bahwa iya ya, Bapa sudah mengampuni dosa saya, baik dahulu, sekarang maupun yang akan datang. Terus selanjutnya seperti apa? Selanjutnya ini yang kita juga perlu tahu, bahwa dalam diri kita ini masih melekat kodrat dosa. Masih melekat potensi kita untuk berbuat dosa. Sehingga tugas kita yakni apa? Menanggalkan kodrat dosa dalam diri kita. Seperti halnya Rasul Paulus katakan, agar kita dapat mengerjakan keselamatan, atau dapat berarti juga selesaikan keselamatan yang telah dikerjakan oleh yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Pengampunan tersedia, dosa kita diampuni, tapi kodrat dosa masih melekat. Nah, ini perjuangan kita ya. Orang Kristen tidak boleh menjadi orang Kristen yang pasif, melainkan aktif, karena kata percaya itu sendiri adalah kata kerja. Sehingga di saat kita disuruh oleh Tuhan untuk percaya, maka ada respon kita dalam hal ini, segenap hidup kita untuk bekerja atau bertindak mempercayai Tuhan. Kita semua sahabat Bapak Ibu telah memperoleh pengampunan dari Allah, titik. Tetapi perlu diketahui bersama, untuk masuk ke dalam rumah Bapa, maka kita harus didapati layak dan berkenan. Yakni apa? Yakni kita harus menanggalkan kodrat dosa kita. Kita harus bisa hidup kudus seperti Allah itu kudus. Kita harus dapat sempurna seperti Bapa. Bukan berarti mau menyamai Allah, tetapi hal tersebut berarti kita harus dapat hidup sesuai dengan apa yang Bapa kehendaki. Kita harus serupa dengan Yesus yang dalam segala hal senantiasa melakukan kehendak Bapa. Nah, ini kabar baik bagi seluruh umat manusia ya, bahwa melalui Yesus kita telah beroleh kesempatan yang sama untuk masuk ke dalam rumah Bapa. Demikian New Chapter Message hari ini, kiranya dapat memberkati kita sekalian. Shalom.